Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam banteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Maka bagi kaum yang beriman, kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju akhirat. Kehidupan di dunia adalah masa di mana kita mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan yang masih panjang. Dan inilah 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat setelah kematian. Umat muslim wajib tahu. Yang pertama, alam kubur atau alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dua malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir kiamat yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya, dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Yang ketiga, padang mahsyar. Konon padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar setiap insan akan dimulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima, Yaumul Hisab atau perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat Yaumul Hisab. Dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26 Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbang amal kebaikannya lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7 sehingga akan menyulitkannya. Yang ketujuh, surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Dan yang terakhir, neraka.
Tempat terakhir ini, neraka, adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 44 yang artinya tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu bagi mereka. Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 8 tahap perjalanan manusia menuju akhirat setelah kematian. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.